Selamat pagi teman-teman, kita masih ada di kota Yogyakarta. Nah, kita kepengen update progres pembuatan kolam natural di Jogja. Ini adalah di lokasi customer, ini adalah kolam yang kedua. Oke. Yang pertama yang depan yang sebelum-sebelumnya kita vlog saat hujan, saat tamasaba masuk. Itu khusus untuk kolam ikan tamasaba dan kecil-kecil. Istilahnya kumpai, short body, itu dari Taiwan, tapi memang itu masih baru. Jadi mirip kayak tamasaba, tapi dia ekornya lebih panjang seperti kumpai selayar ya. Nantilah kita di video itu akan bisa lihat lebih jelasnya. Nah, sedikit saya pengen edukasi teman-teman. Untuk kolam yang ini, pasangan batunya itu tidak sampai bawah. Oke, paham. Karena kenapa teman-teman? Satu, pasangan batu sampai bawah pasti secara kos lebih besar. Karena jumlah batunya kan lebih banyak. Kemudian yang kedua, tonase airnya pasti berkurang lebih banyak juga. Oke. Karena kan areanya terpenuhi oleh batu sampai di dasar. Nah, sehingga nanti dikhawatirkan kalau terlalu penuh untuk ikan koi dan space-nya ini jadi makin sedikit. Tapi kalau teman-teman perhatiin, sekali lagi ya, Blast Koi hanya mau berbagi buat teman-teman penghobis ataupun kontraktor yang memang suka dengan konsep natural. Semoga sharing yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Tapi kalau yang nggak cocok ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, balik ke tadi teman-teman, kalau pasangan batunya ini cuman yang di atas dinding begini doang, terus di sininya kelihatan dindingnya semua dan langsung air, itu kesannya kayak kaku. Betul, Pak Ade. Ya kan, jadi kayak kurang apa ya, kayak kurang luwes lah gitu loh, seperti itu. Makanya kalau teman-teman perhatikan, Blast ini kalau kolam natural yang pasangan batunya tidak sampai bawah, tetap ada istilahnya batu floating. Batu floating nih. Nah, apa sih batu floating itu? Kali ini kita akan bahas fokus ke sana dan bagaimana teknik-tekniknya dan bagaimana tips-tipsnya supaya batu floating ini saat terendam air sebagian itu bisa kelihatan bagus dan efeknya menambah apa ya, kesan natural dan kesan alaminya untuk sebuah kolam natural. Seperti itu ya. Nah, yang pertama teman-teman, harus dibuat seperti dinding apa ini istilahnya ya, tataan atau untuk tempat batu. Dan ini saran saya harus kuat dan cor juga. Ada besinya, ada sloopnya, ada cornya. Karena Norma boleh balik ke sini, Norma? Boleh. Kamu shoot yang ke sana. Itu belum selesai pasangannya, baru satu sudut siku itu aja. Ini beratnya udah ratusan kilo nih. Nah, Ya, bayangin nih segini. Kalau tataannya ini nggak kuat, itu pasti bisa ambrol, bisa jatuh tuh. Nah, makanya ini kekuatannya juga full cor semua, beton. Dan itu ada rangkanya, ada sloop besinya. Besinya besi berapa mas? 10 atau berapa? Besi 10. Ya, rapet tujuannya tuh. Nah, ini yang lagi dipasang sama Mas Anam sama Mbah Yon. Tujuannya supaya menahan batu floating ini supaya bisa kuat. Seperti itu. Nah, nanti pengaplikasiannya Norma bisa shoot, contohnya yang di bawah air terjun itu. Nanti terendam cuma separuh. berarti seberapa ini? Air terjun ini separuh sini ya, Pak Ade? Separuhnya turun dah segitu airnya. Oke. Terus nanti berarti semua batunya yang floating itu terendam separuhan lah kurang lebih. Oh, Nah, berarti sekitar segini ini. betul. Kalau sudah nanti terisi air teman-teman, biasnya atau pantulan airnya ini seperti seolah-olah batu ini ngambang. Oh iya. Paham ya teman-teman ya? Nanti mungkin di beberapa project Blast yang natural itu teman-teman bisa lihat. Nah, itulah salah satu tip. Kemarin sempat ada yang nanya, daripada saya jelaskan satu persatu, saya buatin vlog seperti ini supaya teman-teman ini bisa lebih paham seperti itu. Nah, saya juga pernah lihat ada kolam itu dibikin batu floatingnya, ini contohnya seperti ini. Mana, Pak Ade? Ya, ini nih, tiang ini. Oke. Dikasih tiang semen, terus batunya ditaruh di atas, di tengah-tengah, jelek kan, terus ada tiang yang menghalang-halangi koi. Oh iya. Jadi aneh. Saran saya intinya batu floating itu di pinggiran aja dengan pasangan batu seperti ini, sehingga area tengahnya ini nantinya luas, sehingga koi ini bisa makan. Nanti lucu, dia kadang bisa naik-naik sedikit ke batunya, bisa cari makanan lumut-lumut di batunya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang pasti penataannya untuk batu floating ini harus ada pijakan atau dindingnya ini yang benar-benar kuat dan kokoh. Nah, soalnya ini batunya batu asli ya. Batu asli, dan itu satu batu beratnya puluhan kilo. Kalau dikumpulin 10 batu aja udah ratusan kilo. Iya, betul. Nah, itu sangat, nih contoh nih yang area situ tuh, lihat tuh Norma. Nah, air terjun sisi kanan itu satu siku begitu doang, itu 100 kilo lebih tuh. Makanya kita kunci bawah, kunci atas, kunci yang di tanaman juga. Ya, nah pertanyaannya begini, Pak, ini kuat nggak? Kalau ini aja nggak kuat, apalagi yang nggak pakai cor? Itu aja, simpulkan sendiri.
Kadang teman-teman sering banyak yang nanya juga, Pak ini pasti kuat, pasti ini, pasti ini. Nah pertanyaan saya, kalau ini aja nggak kuat, yang nggak pakai cor kayak apa berarti? Kan logikanya sederhananya itu. Kenapa kita standarnya pakai cor? Ya pasti kita juga sudah memperhitungkan semua seperti itu. Nah kemudian nih satu tip lagi. Nih Norma agak shoot ke sini aja yang paling jadi Norma. Nah itu yang bagian terendam air, itu kenapa sih aciannya kelihatan agak banyak dan ibaratnya tidak dicat hitam atau tidak dipasang lumut. Karena nanti setelah terendam air dia akan tumbuh lumut tipis yang acian kasar. Aciannya jangan dihalusin, jangan dirapiin, biar kasar supaya lumutnya itu nanti lumut atau alganya itu alga karpet. Nah saat sela-selanya antar batu itu nanti sudah tumbuh alga karpet, pantulan airnya itu bisa menjadi bening celing kehijau-hijauan. Nah, sehingga nanti waktu mendekati air, mendekati dasar di batu-batuan ini, itu nanti bisa lebih pantulan sinarnya itu bening ditambah hijau lumut tipis ya, tapi ya ditambah warna batu, itu keren, mantap, seperti itu ya. Nah, itulah tadi beberapa tips. Intinya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, pasangan batu, jenis, ukuran, bentuk, dan lain-lain, usahakan jangan satu tipe. Wah, betul. Ya, besar, kecil, random, kotak, bulat, lonjong, koral kecil, koral medium, ada yang acian karena nanti terendam air ya. Nah, yang di atas-atas nih, nanti baru kita kasih lumut. Seperti ini nih Norma, kasih lihat nih teman-teman. Nah, ini kan tidak terendam air nih. Nah, ini dikasih lumut begini, nanti yang nggak terendam-terendam supaya kesannya juga lebih hijau, lebih asri. Nah, kelanjutannya bagaimana nanti teman-teman saksikan videonya sambil kita menyelesaikan batu floatingnya. Nanti kalau udah terpasang agak banyak, teman-teman akan melihat perubahannya. Kita nanti lanjut lagi seperti itu, oke? Nah, oke, Norma dan teman-teman ya. Jadi yang tadi saya cerita, intinya batu floating ini kita buat supaya sedikit kerendam air, sekitar setengah. Tujuannya supaya tidak terlihat dinding kolamnya ini terlalu ekstrim. Karena kalau konsep natural, hanya pasangannya itu di permukaan batunya, terus jaraknya dinding batu dan air itu banyak, space dindingnya itu kelihatan seperti ini, itu kayak kurang smooth lah, kurang seperti itu. Nah, kemudian kasih variasi, ada taburan koral, ada tanaman yang kena air sedikit, ada tanaman ekor tupai yang menjulur sedikit, ya intinya ini hanya masalah selera dan feel aja. Nah, itu nanti skimmer juga belum selesai, kita akan setting yang ketinggiannya nanti di level air yang kita tuju, supaya intinya skimmer itu pun tetap pasti kelihatan, karena memang skimmer itu kalau mau nggak kelihatan kan harus tanam di cor konstruksi. Tapi biasanya sedotannya nggak sebagus kalau di luar seperti ini. Gitu. Tapi intinya is oke lah. Itu ketinggian masih ya, nanti kita turunin.
Nah, kemudian nanti masih ada juga di beberapa permukaan ini kita tunggu lumut sintetis, kita kasih finishing juga lumut-lumut sintetis seperti ini. Nah, area yang utama untuk feeding kita siapin di sini nih. Nah, duduknya kan paling luas nih di sini nih. Bisa ambil kasih makan, feeding seperti ini. Dan ini karena batunya pasangannya nggak sampai bawah, hanya yang floating dan di dinding luar, sehingga harapannya space kolam ini bisa lebih maksimal. Tidak sampai ibaratnya habis atau makan tempat. Nah, itulah teman-teman tips dari batu floating atau batu yang mengambang di permukaan air seolah-olahnya nanti kalau udah terisi air full penuh. Semoga tadi melalui sharing dan edukasi tadi buat teman-teman terutama pecinta kolam natural atau mungkin bahkan teman-teman sesama kontraktor pun tips dari saya tadi bisa dipakai. Intinya kita buat pondasinya yang kuat untuk batu floatingnya yang nanti terendam air setengah. Ya, mungkin demikian. Cukup dulu. Kita juga harus balik ke Semarang untuk persiapan di project berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.